Perkenalkan, nama saya Veronica Nelly, NPM 19508357. Saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Saya akan mempresentasikan materi perilaku konsumen yang berjudul tentang pandangan individual konsumen. Pandangan individual konsumen ini terdiri dari persepsi, kepribadian, motivasi, pembelajaran, memori, atau ingatan dan pemikiran. Pengertian persepsi. Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera yang dimiliki, sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Menurut Asrori 2009, pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberikan makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada, yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting, yakni interpretasi dan pengorganisasi. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya, sedangkan pengorganisasi adalah proses mengolah informasi tertentu agar memiliki makna. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Orang yang diamati, setiap individu berusaha membuat penilaian terhadap tingkah laku yang diamati dengan memberikan pelatihan pada orang tersebut. Seringkali individu tidak menyadari faktor yang mempengaruhi penilaiannya. Status dan kedudukan dengan orang yang diamati, secara sadar atau tidak, seringkali mempengaruhi perilakunya dalam hubungan dengan orang lain. Situasi, aspek-aspek dari situasi seperti pekerjaan dan atribut-atribut lain yang melekat pada diri seseorang yang melakukan persepsi akan mempengaruhi pengamatan terhadap objek, situasi, atau manusia lainnya. Oleh karena itu, masing-masing individu mempunyai persepsi yang berbeda dalam mengamati lingkungannya. Pengamatan persepsi juga dipengaruhi oleh kondisi individu dari si pengamat. Salah satu aspek internal yang mempengaruhi persepsi seorang adalah kebutuhan seseorang cenderung mengarahkan kepada perhatiannya pada hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Persepsi diri untuk memenuhi perilaku orang lain, seorang harus mengerti bagaimana ia mengamati dirinya sendiri atau bagaimana konsep dirinya. Konsep diri dinyatakan sebagai gambaran mental mengenai pendapat kita tentang diri kita sendiri. Konsep diri tentu saja unik, tapi juga bersifat menetap dalam diri individu. Sehingga individu cenderung mempunyai gaya hidup sendiri yang khas, bereaksi, berpikir, dan bertindak dengan cara tertentu dengan membedakan orang lain. Kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menentukan dan merefleksi bagaimana seorang merespon lingkungannya. Menurut Smith, Seipan, dan Kanuk 2000, berdasarkan definisi ini, maka bisa disimpulkan bahwa yang ditekankan oleh karakter internal termasuk di dalamnya berbagai atribut, sifat, dan tindakan membedakannya dengan orang lain. Karakteristik psikologis yaitu menuntun dan mencerminkan bagaimana seorang menanggapi lingkungannya. Yang kedua, sifat-sifat, ciri-ciri perilaku membedakan satu sama lain. Jadi maksudnya ini, walaupun kita sama atau kembar, tapi perilaku kita tetap berbeda walaupun kita kembar gitu. Karena perilaku itulah yang membedakan kita. Yang kedua, kepribadian yang spesifik berguna untuk pengembangan segmentasi pasar. Kepribadian mempengaruhi pemilihan individu. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lainnya, sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi.
tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan perilaku seseorang karena memberikan dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya akan lebih cepat menentukan pembeliannya ke suatu produk atau jasa dibandingkan dengan keinginan saja. Teori motivasi itu saya mengambil dua macam teori. Yang pertama, ekspektasi teori atau teori harapan. Teori harapan ini menunjukkan bahwa pengharapan untuk mencapai intensi positif daripada dorongan dari dalam motivasi perilaku konsumen. Jadi ini adalah teori harapan memotivasikan kita agar kita menjadi lebih baik lagi gitu, memotivasi kita untuk lebih baik lagi dari adanya harapan sehingga kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, drive teori. Teori drive ini berfokus pada kebutuhan biologis yang menghasilkan keadaan gairah yang tidak menyenangkan, misalnya perut keroncongan selama lepas kelas pagi. Gairah yang disebabkan kedatangan ini memotivasikan kita untuk menguranginya dan kembali ke keadaan seimbang yang disebut homeostasi. Beberapa peneliti percaya bahwa kebutuhan untuk mengurangi gairah ini adalah mekanisme dasar yang mengatur banyaknya perilaku kita. Jadi teori ini kayak teori paksa gitu, karena kita tuh kayak dalam keadaan perut lapar, jadi kita terpaksa termotivasi membeli makanan supaya kita nggak lapar lagi. Selanjutnya, contoh motivasi. Saya mengambil 3 jenis contoh motivasi. Yang pertama, orang yang melihat tanda di ruang dengan nama merek Apple memberikan tanggapan untuk tegas dan tidak terkait lebih unik dibandingkan dengan merek yang lain. Merek lain melihat tanda dengan nama merek IBM. Jadi di sini maksudnya orang-orang yang high class itu dia lebih kayak membeli produk itu berdasarkan mereknya. Yang selanjutnya, beli kosmetik. Misalnya kita termotivasi melihat orang lain dan kita pun membeli kosmetik itu. Misalnya kayak kita tuh melihat orang lain tuh bagus gitu menggunakan skincare itu. Dan kemudian kita pun termotivasi untuk membeli produk tersebut. Membeli produk atas saran dari lingkungan sekitar. Misalnya saya ambil contoh, ingin membeli laptop Asus nih. Nah contohnya tuh ada teman saya bilang, laptop ini bagus, speknya tuh bagus dan nggak lelep juga buat kita kuliah gitu. Jadi bagus gitu, kata dia bilang kan. Nah, jadi saya tuh kayak termotivasi gitu untuk membeli laptop Asus tersebut. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses pengumpulan ilmu dan pengetahuan, penguasa kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi belajar ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita, karena dengan belajar kita dapat memahami apa yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Selanjutnya, istilah pembelajaran pada dasarnya mencakup dua konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Sedangkan menurut Kleiden berpendapat bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktikkan sesuatu, sedangkan belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Pengambilan memori. Pengambilan memori atau memori retrieval merupakan cara informasi diambil dari memori. Menurut model memori asosiatif, asosiasi merek yang kuat lebih mudah diakses dan lebih mudah diingat oleh aktivitas penyebaran usaha. Mengingat informasi merek yang berhasil tidak hanya bergantung pada kekuatan awal informasi tersebut dalam memori. Selanjutnya,
Memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori atau ingatan kita. Sama halnya dengan pembelajaran, ingatan tersebut yang akan menentukan keyakinan dan sikap kita terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Kita dapat menganggap pemasaran sebagai cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan jenis pengalaman produk dan jasa yang tepat untuk mempertahankan merek tersebut dalam memori. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.